Mampu dan kuat 10 kali memuncak setiap kali main tanpa adanya mantra, tanpa adanya amalan zikir dan doa, dan juga tanpa adanya ramuan ini itu. Caranya begini, gampang saja, cukup latihan pernafasan. Jadi sang suami harus berlatih pernafasan. Dua jenis pernafasan, yaitu pernafasan perut dan juga pernafasan dada. Oleh sebab itulah kita akan menyebarkan tip tata cara atau cara mudah agar istri keluar 10 kali setiap kali berhubungan. Semoga ada manfaat dan barokahnya ini ya. Dan ini khusus masalah suami istri, tidak masalah hubungan gelap, tidak hubungan yang haram ya. Ini adalah khusus untuk suami dan istri, terutama pasangan suami istri yang muslim dan muslimah. Perhatikan cara mudah agar istri keluar 10 kali setiap kali berhubungan, dan ini fakta. Fakta tidak mengada-ada, banyak yang tidak percaya. Oleh sebab itulah perhatikan syaratnya. Syarat yang pertama, kondisi istri, kondisi fisik istri harus sehat dan kuat, sehat walafiat dan kuat, prima. Tidak sakit-sakitan, juga tidak kehabisan pelumas. Maksudnya bagaimana tidak kehabisan pelumas? Kan kalau sudah enggak haid, sudah menopause itu kan sudah kering. Nah itu jangan dipaksakan. Nah ini apakah syaratnya harus istri yang masih muda? Tidak. Siapapun boleh, ini tidak harus muda. Boleh asalkan memang sang istri itu mau dan kondisi fisiknya masih sehat walafiat dan kuat untuk itu. Dan sang suami tidak boleh egois, ya tidak boleh egois. Kalau misalnya istrinya nggak mau ya jangan dipaksakan. Kemudian syarat yang kedua, kondisi fisik suami harus sehat walafiat dan kuat. Karena kalau kondisi fisik suami tidak sehat, tidak kuat, ya jangan dipaksakan. Kondisi fisik itu terutama nih ya bagi sang suami yang banyak pikiran. Bagi suami yang banyak pikiran, maka caranya, pikiran itu biasanya akan dikasih tanda oleh Allah adanya saraf yang menjadi satu di punggung. Jadi kalau misalnya nih ada seorang suami yang kalau kadang-kadang bergerak itu agak kesulitan, nafas pun dia nggak begitu plong, nggak begitu los. Nah ini biasanya di punggung ya, di punggung sang suami, karena suami itu tulang punggung. Karena rata-rata suami ini menjadi tulang punggung, sehingga kalau suami-suami itu berpikir keras, maka punggungnya sering bermasalah. Oleh sebab itulah punggungnya harus minimal diinjak-injak atau dibenarkan dulu punggungnya. Nah, jika kondisi fisik suami dan istri sehat dan kuat, maka tergantung cara main dari sang suami. Oleh sebab itulah sang suaminya ini harus dalam keadaan fit, sehat walafiat dan kuat, serta jangan lupa jangan memaksakan kepada istri. Dan istri pun juga harus sukarela dalam keadaan sehat walafiat dan kuat untuk melakukan hubungan seperti itu. Artinya bahwa lebih dari sekali dua kali ya. Kan banyak orang yang sekali dua kali, dan banyak juga zaman sekarang ini suaminya baru sekali aja sudah nggak kuat ya, karena memang laki-laki zaman sekarang ini kurang olahraga. Kalau laki-laki zaman dulu kemana-mana kan jalan kaki ya, jalan kaki itu sehat walafiat. Nah zaman sekarang ini kan jalan kaki jarang, sehingga pikiran yang menumpuk, pola makan yang kurang bagus dan kurang jalan kaki, ini mengakibatkan kurang tahan lama. Nah bagi suami yang selalu sibuk kemudian kurang olahraga, maka cukup latihan pernafasan ya. Jika suami terbiasa melakukan latihan pernafasan, ini adalah pernafasan itu ada pernafasan perut dan pernafasan dada. Caranya pernafasan itu tarik nafas panjang lewat hidung. Jadi menarik nafasnya lewat hidung, mulut dirapatkan nih. Jadi tarik nafas panjang dan ingat mata dalam keadaan terpejam. Jadi matanya terpejam, kondisi bagaimana? Apakah harus duduk? Ya duduk silahkan, berdiri juga nggak apa-apa, bisa. Duduk bisa, berdiri bisa, jongkok juga bisa. Yang penting pernafasannya benar. Pernafasan benar itu artinya matanya terpejam, kemudian tarik nafas panjang lewat hidung, panjang sekali, kemudian tahan nafas di perut. Ini contoh pernafasan perut. Tahan nafas perut, kemudian nafas itu dialirkan ke seluruh tubuh ya. Punggungnya digoyang-goyang dan seterusnya, pundaknya juga digoyang-goyang agar nafas itu mengalir ke seluruh tubuh. Maka caranya ketika suami merasa hendak ingin keluar, kalau sudah terbiasa pernafasan seperti itu, maka tinggal menarik nafas panjang. Jadi kalau suami sudah terbiasa latihan pernafasan, maka tatkala ingin hendak kuat, suami tinggal tarik nafas panjang.
Nah, ini oleh sebab itu perlu dilatih dulu. Misalnya nih sebelum tidur kayak, atau setelah sholat kayak, atau pas setelah kerja istirahat kayak, ya maka harus latihan pernafasan. Latihan pernafasan itu apakah harus ada bimbingan? Ya, ini bimbingannya ini melalui ini. Jadi ditarik nafas panjang melalui hidung, kemudian simpan ke perut. Bagi orang yang sudah terbiasa latihan bela diri tahulah, ya, ini latihan pernafasan perut. Kemudian nanti ada latihan pernafasan dada. Nah, pernafasan dada ini juga untuk membersihkan paru-paru dari berbagai macam kotoran ya. Ini kalau dilatih, sering dilatih pernafasan, cobalah dilatih pernafasan. Karena manusia itu ada dua faktor yang menjadikan penentu, yaitu darah dan yang kedua adalah nafas. Jika darah dan nafasnya itu normal, maka manusia itu normal. Dan kalau darahnya sudah normal, kemudian sang suami itu mau melatih pernafasan, maka ya rumusnya itu tadi, ketika dia berhubungan dengan istrinya dan merasakan ingin keluar, maka segera tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang lewat mana? Ya lewat hidung, sebagaimana dia sudah latihan selama ini. Jadi tarik nafas lewat hidung, ya, mulut dalam keadaan rapat, dan kemudian hawa murninya dialirkan ke bagian bawah pusar. Itu insya Allah nggak akan terasa lagi, karena memang nafasnya sudah bisa diatur dengan baik. Oleh sebab itulah tipnya, caranya itu hanya latihan pernafasan. Apakah harus dengan zikir? Tidak harus. Kalau dengan zikir itu kan menambah khasiat. Jadi kalau misalnya nggak bisa zikir dan doanya, ya cukup latihan pernafasan saja. Syukur-syukur latihan pernafasannya ditambah zikir ya Hayyu ya Qayyumu sebanyak-banyaknya. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam.